Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dela Natasha, NPM E1D019017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tanaman Siamese L memiliki peranan penting. Selain mengandung banyak karbohidrat dan protein yang tinggi, tanaman jagung ini juga berpotensi untuk dibudidayakan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi daerah. Jagung merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan karbohidrat dan merupakan salah satu dari 3 besar tanaman pangan yang berada di seluruh dunia, selain tanaman gandum dan tanaman padi. Petani jagung di Desa Sukamaju menyiasati kekurangan pendapatan utama dari kegiatan bertani jagung dengan melakukan pekerjaan lain untuk memperoleh pendapatan sampingan seperti buruh tani, buruh bangunan, bertani, beternak kambing, dan berdagang. Sektor pertanian sebagai sektor primer mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga petani. Hal ini berdasarkan pada tingkat pendapatan usaha tani dan peningkatan yang dihasilkan sektor itu tersebut. Tingkat pendapatan usaha tani ialah penentu utama kesejahteraan rumah tangga tani dan sebagai faktor yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Rumusan masalah yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani pada increasing return scale, decreasing return to scale, dan constant return to scale. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Tujuan yang kedua ada mengetahui jumlah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani. Kemudian di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah cross section. Sumber data saya peroleh dari skripsi Dwi Aprilia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Analisis Tingkat Pendapatan Utama dan Pendapatan Sampingan pada Rumah Tangga Petani Jagung di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian ada spesifikasi model. Untuk menguji hipotesis pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menggunakan pendekatan analisis Cobb-Douglas. Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan Microsoft Excel dengan menggunakan aplikasi Shazam sebagai alat bantu hitung, yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk double logaritma natural atau LEN untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Berikut ini merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. Len Y sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah beta 4 len X4 ditambah U len E, di mana Y merupakan produksi jagung dengan satuan kilogram, beta 0 merupakan konstanta, beta 1, beta 4 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel dari X1 hingga X4. X1 merupakan luas lahan dengan satuan hektar, X2 merupakan jumlah benih dengan satuan kilogram, X3 merupakan jumlah pupuk dengan satuan kilogram, dan X4 merupakan jumlah pestisida dengan satuan kilogram. U dan E merupakan tingkat kesalahan. Kemudian ada uji nilai elastisitas. Hipotesisnya yaitu H0, beta 1, beta 2 sama dengan 0. H1, beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil sama dengan alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dan jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka tolak H1 terima H0. Kemudian di sini ada uji skala usaha.
Hipotesisnya yaitu H0 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 sama dengan 1 atau constant return to scale. Kemudian ada H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 tidak sama dengan 1, increasing return to scale atau decreasing return to scale. Kemudian ada bab 3 hasil dan pembahasan. Uji nilai elastisitas. Hipotesisnya sama seperti yang tadi, yaitu H0 beta 1 beta 2 sama dengan 0, H1 beta 1 beta 2 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil sama dengan alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dan jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka tolak H1 terima H0. Di sini X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka terima H1 dan X1 ini berpengaruh. Kemudian ada X2 sama dengan 0,704 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan X2 ini tidak berpengaruh. Dan yang ketiga ada X3 dengan 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka terima H1 dan X3 ini berpengaruh. X4 0,730 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan X4 ini tidak berpengaruh. Kemudian di sini ada uji skala dengan hipotesis H0 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 sama dengan 1 atau constant return to scale, dan H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 tidak sama dengan 1, yaitu increasing return to scale atau decreasing return to scale. Jika alpha lebih kecil dari 1, maka decreasing return to scale, dan jika alpha lebih besar dari 1, maka increasing return to scale. Jadi hasil analisis yang didapat merupakan beta 1 ditambah beta 2 dan ditambah beta 3 ditambah beta 4 sama dengan 0,70361 ditambah 0,28403 ditambah 0,15926 ditambah min 0,2913, maka hasilnya 0,8556. Artinya, penambahan penggunaan input luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk, dan jumlah pestisida akan menurunkan jumlah produksi jagung, karena usaha tani jagung berada pada tingkat decreasing return to scale atau DRS. Dan ada bab 4 penutup. Yang di sini ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu faktor produksi yang berpengaruh terhadap jumlah output hanya luas lahan dan jumlah pupuk. Jumlah benih dan jumlah pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah output. Kesimpulan yang kedua yaitu nilai input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama adalah jumlah benih dan jumlah pestisida, yaitu p-value lebih besar dari alpha. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu petani jagung di Desa Sukamaju berada pada tingkat decreasing return to scale atau DRS, yang berarti akan terjadi penurunan produksi jika dilakukan penambahan penggunaan input. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.